kalian bisa membuat akun Facebook, tapi orang tidak sembarangan menemukan akun kalian, yaitu dengan cara memberi aturan keamanan yang sangat ketat. Termasuk misalnya orang yang ingin mengirimkan kepada kita. Misalnya ada orang, dia punya foto atau video dan dia mau berbagi sama kita boleh menolak kiriman orang tersebut. Itu bisa diatur dari privacy setting yang sudah disediakan oleh Facebook. Kalau kita atur privacy setting secara ketat, maka orang yang mengirimkan dokumen tidak bisa secara langsung masuk ke dalam akun kita. Bentuknya nanti hanya notifikasi saja. Kita lihat dulu apakah itu mau kita terima atau tidak, atau kita mau tolak. Itu. Derap langkahku seiring dengan pembangunan, siap berjuang, usungkan dada ke depan, berpantang kita putus asa menghadapi rintangan. Beribu kali kita coba untuk mencapai tujuan, pantang menyerah, semboyan kami akan kubaktikan untuk semua. Di bawah panji kibar bendera LP3I, di atas pundak kita membawa tugas negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart people, apa kabar kalian semua? Sebelum kalian menyaksikan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go on watching. Apa kabar semuanya? Novita sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Novita posisi di mana? Di Jakarta atau di mana? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah. Raihan sehat? Sehat, Bu, alhamdulillah. Lagi di rumah atau di tempat kerja? Lagi di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. 4 menit lagi, Pak Iman? Ya. Atau mau sekarang aja? Sudah ada 27 partisipan, dikurangi kita 5. Sekarang aja boleh. Ya, sekarang ya. Kalau kasihan terlalu lama menunggu. Baik, silahkan. Monggo. Saya buka ya. Ya, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua, sudah meluangkan waktu untuk bisa kita kumpul di sini, saling berbagi ya. Tanpa berpanjang kata, saya coba buka untuk pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini akan dilindungi dan diberikan kelancaran, kemudahan, dan saling memberikan manfaat. Silakan Pak Iman. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua di sini. Mudah-mudahan apa yang didapatkan oleh adik-adik pada hari ini itu bisa bermanfaat gitu ya. Di kemudian hari, bagaimanapun, Politeknik LP3 Jakarta itu menjalankan program pendidikan vokasi ya. Vokasi itu di dalam program pendidikannya itu menyesuaikan dengan dunia kerja yang ada sekarang ini. Jadi lulusan dari Politeknik LP3I insya Allah bisa menjadikan lulusannya menjadi siap kerja dimanapun sesuai dengan program studi yang dia ikuti di LP3I. LP3I itu punya sifat link and match. Link and match itu adalah menyesuaikan
program pendidikannya disesuaikan dengan pasar kerja yang ada, sehingga akhirnya ketika lulusan EP3 itu sudah siap kerja. Oleh karena itu nih, nanti adik-adik misalnya kalau ingin menambah ilmu, kemudian lebih siap lagi dalam bekerja, kami undang untuk menjadi mahasiswa di Politeknik LP3I. Semua lulusannya itu harus mendapatkan pekerjaan. Ada beberapa cara. Pertama diarahkan, ya. Kita bantu untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya kita perkenalan aja langsung ya dengan yang akan mengisi nama materi saya hari ini. Ini pertama saya kenalkan saya. Kalau dilihat dari nama itu Iman Sulaiman itu diulang-ulang. Itu biasanya orang Sunda. Saya mengajar kewirausahaan karena memang kebetulan saya punya beberapa usaha. Saya juga seorang praktisi ya. Kemudian juga mengajar manajemen pemasaran dan mengajar manajemen logistik. Saya S1-nya dari Unpad, jurusan Administrasi Negara, kemudian S2-nya dari Administrasi Bisnis dari Institut Setiawi. Nah, kemudian yang kedua adalah Ibu Herawati Tardan. S1-nya dari Administrasi Pendidikan IKIP, kalau sekarang tuh UNJ ya, kalau dulu IKIP Jakarta. S2-nya itu dari Universitas Borobudur. Ibu Herawati ini mengajar mata kuliah personal development atau pengembangan kepribadian, kemudian teknik presentasi dan negosiasi. Ibu ini ahli dalam ini nih, dalam menjadi presenter dan bernegosiasi dalam hal bisnis nih. Kemudian Ibu Herawati juga pinter dalam statistik. Kemudian juga mengajar marketing juga, serta perencanaan pengembangan bisnis. Ibu Hera ini nanti akan menjadi pemateri 3 ya, yang akan memberikan materi tentang bagaimana pengarsipan dan pendokumentasian surat menyurat di medsos. Kemudian yang selanjutnya adalah Ibu Dr. Randa Badriah MPD. Beliau lulusan dari IKIP Jakarta juga, jurusan Administrasi Perkantoran, kemudian S2-nya dari IKIP dari UNJ juga, jurusan Teknologi Pendidikan. Sekarang beliau menjadi dosen di program studi Humas. Beliau mengajar kesekretariatan, Administrasi Perkantoran, kearsipan dan korespondensi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu Sari Sarjana Teknik Magister Pendidikan. Lulusan teknik dari Universitas Telekomunikasi Bandung, tapi S2-nya mengambil pendidikan, tapi juga tidak terlepas dari teknologi. Beliau lulusan dari Teknologi Pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta UNJ. Beliau adalah dosen dari program studi Manajemen Informatika, mengajar mata kuliah Aplikasi Perkantoran 1-2, Sistem Desain Analisis, E-commerce, Pengantar Teknologi Informasi dan Network Security. Nah, yang terakhir ini namanya Ibu Mira Firlana, sarjana psikologi, magister psikologi, dan dia seorang psikolog. S1-nya diperoleh dari Universitas Persada Indonesia Yayasan Administrasi Indonesia Jakarta. S2-nya juga dari kampus yang sama. Beliau adalah dosen tetap di Politeknik EP3I, di program studi Administrasi Bisnis. Bu Mira ini mengajar sama tadi dengan Ibu Hera ya, pengembangan kepribadian. Kemudian berhubungan dengan kepribadian nih, karena dia seorang psikolog ya. Kemudian psikologi etika profesi, pelayanan prima, dan korespondensi bisnis Indonesia. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan dari saya sebagai ketua kelompok ya, Abdi Mas ini. Nah, kami tunggu adik-adik nih kalau sudah lulus untuk kuliah di EP3I. Mudah-mudahan dengan kuliah di EP3I ilmu bertambah, keahlian bertambah, semakin mengencangkan karir Anda
meningkatkan karir Anda semua nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karir Anda, meningkatkan karir Anda semua nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman sudah menyampaikan beberapa informasi penting ya tentang keberadaan kami yang nantinya akan bersama sampai dengan nanti insya Allah jam 4. Berarti kita bersama dulu dengan Bu Sari ya, saling berbagi informasi dan senang-senang dengan berhappy-happy ya dengan Bu Sari. Silakan Bu Sari. Kita putus asa menghadapi rintangan. Beribu kali kita coba untuk mencapai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Fine. Alhamdulillah. Masya Allah, teman-teman. Saya bukan yang paling paham, saya bukan yang paling mengerti, tapi insya Allah saya sedikit berbagi dari apa yang saya ketahui ya. Di sesi saya, insya Allah saya akan memberikan pengantar ya. Nanti kan teman-teman belajar bagaimana etika bersurat elektronik. Ternyata surat elektronik atau email itu tidak muncul begitu saja. Itu melalui sebuah proses yang panjang, berbagai penemuan teknologi yang awalnya itu berawal dari kebutuhan manusia untuk saling berkomunikasi. Teknologi itu adalah sesuatu entitas itu objek atau apa saja ya. Entitas, benda ataupun tidak benda yang diciptakan secara terpadu untuk melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Ya, kalau sekarang kan kita lihat namanya teknologi itu adalah pesawat terbang misalnya. Iya, itu kalau sekarang. Kalau dulu berbeda lagi. Teknologi zaman dulu itu penemuan kertas atau tulang untuk menulis itu juga suatu teknologi. Jadi teknologi itu bisa berupa apa saja. Objek, entitas, baik benda maupun tidak benda yang diciptakan secara terpadu melalui perbuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Seperti itu ya. Dalam penggunaan ini, teknologi merujuk pada alat dan mesin yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Jadi teknologi itu muncul berawal dari masalah yang muncul di dunia nyata. Misalnya, kita berpergian dari kota A ke kota B. Keluarga kita ditinggalkan di kota A. Nah, kemudian kita kan nggak bisa saling ngobrol ya kalau zaman dulu ya. Akhirnya ditemukan teknologi namanya telekomunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi secara jarak jauh ya. Akhirnya ditemukanlah telepon. Akhirnya ditemukanlah HP dan seterusnya. Dan riset-riset ini rata-rata itu berawal dari tugas sekolah atau tugas kuliah seperti itu. Seperti Facebook, Mark Zuckerberg dan teman-temannya menciptakan Facebook itu berawal dari tugas kuliah seperti itu. Dan sekarang kita lihat Facebook yang sudah berubah menjadi Meta dan akan menciptakan Metaverse ya. Ada Universe, ada Metaverse. Nanti apa itu Metaverse kita bisa belajar bareng-bareng tapi bukan sekarang. Itu berawal dari hal yang kecil sepertinya, hanya tugas kuliah kelihatannya, tapi ternyata berkembang menjadi sebuah perusahaan besar dan bahkan terbesar di dunia saat ini. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang kita jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil ya. Intinya tadi teknologi itu muncul untuk menyelesaikan masalah. Berjauhan agar bisa berkomunikasi, bagaimana? Menciptakan teknologi telekomunikasi. Bepergian agar tidak capek, ditemukan sepeda, motor, mobil, pesawat, dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau informasi itu apa? Kalau tadi kan teknologi, kemudian ada informasi. Informasi itu adalah sesuatu yang dikirim menggunakan teknologi. Misalnya teman-teman bermedia sosial. Ini sebuah contoh teknologi informasi. Ada HP, tapi ada data yang diolah di dalam HP tersebut. Informasi itu apa? Informasi itu berasal dari data mentah, kemudian diproses dan menjadi informasi. Misalnya, data mentahnya itu apa? Ada namanya Dian. Dian itu
kemudian ada informasi lagi Jakarta, kemudian ada Ristek. Nah, itu baru potongan-potongan data mentah yang belum dilakukan processing. Nah, kemudian setelah dilakukan processing, misalnya processing itu adalah Dian mengisi sebuah formulir untuk mendaftar di Ristek Jaya. Oh, namanya Dian Eviana. Oh, alamatnya di Jalan Mangga, Jakarta. Oh, nomor induk siswanya 123456, seperti itu ya. Itu yang namanya informasi. Jadi sebuah data mentah yang sudah dilakukan proses dan kemudian menjadi sebuah informasi yang bermanfaat untuk suatu tujuan ya. Nah, kemudian dari mana informasi itu diperoleh? Bisa dari pustaka, berupa ilmiah, semi ilmiah, populer, media massa, lisan, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kemudian, apa yang membuat informasi berguna? Satu, akurat. Ya, kita kan nggak mau ya kalau dapat hoax ya. Ya, harus akurat. Yang kedua, lengkap. Lengkap itu urut, lengkap itu semua informasi dapat, nggak sepotong-sepotong, karena sepotong-sepotong itu menimbulkan masalah biasanya. Kemudian fleksibel ya, informasi ini bisa dipakai untuk di mana saja. Misalnya tadi pendaftarannya Dian, oh ini bisa dipakai, data-datanya Dian bisa dipakai untuk daftar di Ristek, bisa dipakai untuk daftar di PLJ dan seterusnya. Kemudian dapat dipercaya ya. Informasi itu kalau sudah tidak dapat dipercaya itu tidak menjadi informasi yang berguna. Kemudian saling berhubungan. Jadi misalnya nih kita mendapatkan informasi ada kecelakaan bis, di suatu tempat. Kemudian ada informasi lain yang mengatakan bahwa ternyata bis ini tidak layak jalan. Nah, ini yang ada informasi berguna. Jadi antara satu informasi satu dengan yang lain itu saling berhubungan atau pura-pura kemudian mudah diakses menjadi berguna. Ini hanya sekarang karena tidak didasarkan pada kita rasakan bukan cuma mudah diakses. Jadi katanya informasi itu ada expirednya. Misalnya berita pendaftaran itu nggak akan berguna lagi kalau waktu pendaftarannya sudah ditutup seperti itu. Ya, kemudian tidak terkontaminasi, maksudnya tidak ada tambahan persepsi dari pihak ini, tidak ada tambahan persepsi dari pihak itu dan seterusnya. Baik, jadi apa teknologi informasi itu ya? Kita belajar teknologi informasi agar kita tahu bahwa email yang nanti akan diceritakan oleh Bu Mira, akan disampaikan dan akan didiskusikan, itu merupakan salah satu contoh teknologi informasi. Begitu juga dengan media sosial yang akan disampaikan oleh Bu Hera, itu merupakan contoh teknologi informasi yang berkembangnya itu melalui proses atau tahapan yang tidak sebentar atau tidak sederhana. Jadi ini 6 kata kunci dari teknologi informasi, ya. Wah, sudah terjawab. Baik. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman semua. Pertanyaan teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya di chat, tapi jawabannya mewakili penasaran teman-teman semua yang tidak sempat bertanya ya. Oke, terima kasih Bu Sari, luar biasa, ya, Masya Allah materinya. Saya juga jadi melek ya, menjadi melek teknologi. Nggak tahunya nggak sekarang aja, tapi ternyata dulu-dulunya tuh sedemikian luar biasa besarnya daya listriknya untuk bisa nyampe informasinya ke kita. Iya. Ya, terima kasih, mudah-mudahan manfaat materi yang disampaikan oleh Bu Sari, Insya Allah manfaat ya. Berikutnya sebelum ke Bu Mira, psikolog kita ini yang nanti akan berbicara tentang etika dalam berkomunikasi, kita beri kesempatan dulu kepada Pak Ridwan. Monggo Pak Ridwan untuk bisa menyampaikan. Mohon maaf, jadi tadi kita mau mulai lebih dulu, yang seharusnya Pak Ridwan dulu yang memberikan sambutan, tapi ternyata tadi dipanggil-panggil belum join ternyata ya, karena ada kesibukan Pak Ridwan, jadi mohon diundur ke waktu yang memang seharusnya Bu Mira. Ya, silakan Pak Ridwan. Terima kasih Bu Ade Badri atas waktunya. Suaranya ini Pak belum begitu besar volumenya. Jadi saya mohon izin sebelumnya dan
dan mohon maaf atas keterlambatan kepada Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan PKBM semua, karena tadi memang harus ada rapat koordinasi ya Bu. Saya jadi diminta oleh dinas kebetulan untuk verifikasi data nih, karena peserta didik kami sudah masuk datanya untuk ujian nanti yang akan diadakan sekitar bulan Maret atau bulan April. Jadi saya mohon maaf atas keterlambatannya. Dan juga tadi ada salam dari pimpinan kami Ibu, dari Ibunda Nur Hasanah SPDI SH ya, atas kesediaan dan waktunya Bapak Ibu dosen semua dalam memberikan ilmu, pengarahan serta motivasinya kepada peserta didik kami ya, dengan materi-materi yang sangat bermanfaat ya untuk peserta didik kami Bu dalam menunjang masa depannya, entah dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia industri ke depannya. Karena memang demografi dari peserta didik PKBM Ristek ini heterogen ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ada yang memang dalam usia sekolah, ada yang memang dalam usia dewasa juga banyak ya, sekitar 50%, dan juga dari background yang berbeda-beda. Jadi saya juga mewakili dan mohon maaf nih jika memang dalam nanti pelaksanaan yang sudah ataupun yang akan berjalan, jika memang ada kata-kata yang kurang berkenan yang keluar dari peserta didik kami mohon maaf, tapi memang itu adalah pembelajaran nih Bapak Ibu sekalian. Tapi mudah-mudahan sih sepertinya untuk ajaran tahun ini Bu ya, ini alhamdulillah peserta didik kami ini insya Allah semuanya rajin-rajin, baik-baik ya, betul nggak teman-teman semua? Atau saya salah nih? Betul sekali Pak. Betul, Pak. Betul biasa. Dan untuk peserta didik ya teman-teman semua, khususnya mungkin ada yang baru pertama kali join di sini, ada yang sudah berkelanjutan mengikuti pelatihan ini, bahwa tanamkan ini adalah kebutuhan teman-teman semua ya, entah dalam hal administratif maupun dalam hal skill individu teman-teman semua. Jadi percayalah, jika bukan saat ini bermanfaat untuk teman-teman semua, tapi kedepannya pasti akan sangat bermanfaat. Khususnya nanti kalau misalnya dapat sertifikat, insya Allah ini menunjang teman-teman semua dalam berbagai macam hal, entah dalam dunia pendidikan maupun nanti dalam dunia pekerjaan. Dan terakhir pesan saya juga kepada peserta didik PKBM Ristek Santarajaya ya, dalam masa pandemi COVID-19 ini, tadi ada yang beberapa mengikuti pertemuan tatap muka terbatas. Nah, pelatihan ini kemungkinan masih akan berlanjut daring ya, insya Allah tinggal beberapa sesi lagi. Maksimalkan sesi-sesi yang ada teman-teman semua, dan jangan lupa juga untuk dokumentasi pribadi nih teman-teman semua, punya dokumentasi absensinya secara pribadi, entah menggunakan foto biasa di screenshot atau lain halnya, karena ini sangat berpengaruh nanti untuk dokumentasi dalam hal penilaian kepelatihan. Karena insya Allah nih Bapak Ibu mendapatkan sertifikat ya. Insya Allah Pak, dapat Pak, insya Allah. Nah itu sertifikat itu sangat bermanfaat dan berguna teman-teman semua dalam hal kelulusan juga nanti menjadi nilai plus, karena memang PKBM ini salah satunya adalah memberikan kepelatihan seperti ini. Itu alhamdulillah nih sudah berlanjut terus-menerus dari dosen-dosen LP3I, dan memang orang-orangnya juga sudah berubah-ubah nih Bapak Ibu. Jadi saya awalnya hanya tahu itu Pak Edi sama saya lupa satu lagi tuh, saya sampai lupa ya, karena Bumai ya, karena sedang sakit jadi saya kurang komunikasi. Biasanya masih lancar komunikasi dengan beliau. Ternyata sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak, mungkin dari berbagai cabang Ibu ya. Dan juga nih teman-teman semua, insya Allah juga jika ada yang tertarik dengan LP3I karena mungkin sesuai ya pembelajaran dengan fleksibilitas yang ada di PKBM, teman-teman semua nanti akan ada sesinya nih, tenang aja. Jadi kalau ada yang nanya-nanya masih japri, insya Allah nanti ada sesi khusus ya LP3I mempromosikan gitu ya bagaimana kuliah dan perkuliahan di LP3I. Jadi tadi ada yang japri saya ya, jadi nanti kita insya Allah ada sesinya teman-teman semua. Pak. Siap masuk Pak. Ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan nih Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan teman-teman peserta didik paket C PKBM Ristek Santarajaya. Mohon maaf lagi jika tadi atas keterlambatan kami dalam hal penyambutan, tapi tidak mengurangi hormat kami. Kami sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dosen sekalian dan juga teman-teman paket C dalam hal mengikuti kegiatan pada siang kali ini. Dan terus semoga kegiatan kali ini berjalan dengan lancar, sukses dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Dan saya mohon izin nih Bapak Ibu, saya sedang ada
lanjut lagi nih Bapak. rapatnya karena sampai Terima kasih pukul banyak. 1 sampai malam. Jadi banyak. semoga saya titip ya Bu ya. Iya, Bapak, insya Allah. Saya sampai acara ini selesai. Wabillahi taufiq walhidayah walahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan sudah menerima kami untuk bisa bisa berbagi kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kebersamaan kami di sini bisa memberikan manfaat buat semua. Monggo silakan Pak Ridwan jika mau melanjutkan kegiatannya. Oke, saya izin live ya Bapak Ibu sekalian. Iya Bapak, terima kasih. Sama. Kita persilahkan nih Bu Mira, psikolog yang nanti akan berbicara banyak tentang etika komunikasi bersurel. Silakan Bu Mira. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Ade untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, saya akan coba untuk share screen terlebih dahulu. Etika komunikasi surat menyurat di era digital. Ya, nama saya empati psikolog. Saya adalah seorang psikolog profesi. Oke. Ya, terus selanjutnya cara membuat email yang benar ya, email formal yang baik dan benar nih teman-teman. Ini seperti apa sih gitu ya? Pertama, ketahui kepada siapa kita mengirim email gitu. Jadi kita harus tahu nih alamat emailnya ya. Kadang-kadang titik koma itu suka terlewat atau mungkin keliru ya. Kita kadang suka typo seperti itu teman-teman. Jadi benar-benar harus diperhatiin nih bagaimana alamat yang ada itu betul-betul memang alamat tujuan kita gitu. Misalkan kayak saya nih, saya dulu zamannya masih kuliah ya, itu Firlana_Pisces gitu ya, pakai Yahoo dulu kan, yahoo.com. Nah pas udah sekarang nih udah lain lagi nih, udah ganti ke Gmail gitu. Itu ada Gmail, ada Yahoo ya. Nah itu saya ganti mira.firlana09@gmail.com. Nah itu hati-hati tuh ya, jangan sampai keliru gitu. Terus juga di situ ada subjek email ya teman-teman ya. Nah subjek email di sini harus kita isi nih. Ini judulnya kita nih mau kirim apa gitu. Apakah mau kirim lamaran kerja, mau kirim tugas ya ke sekolah atau kampus nanti, atau mungkin pekerjaan barangkali ya, bagi yang sudah bekerja, yang memang komunikasinya menggunakan email. Nah itu harus jelas gitu. Misalkan mau kirim laporan gitu ya, kalau saya nih kerjanya ngirimnya laporan mulu gitu ya. Kalau nggak laporan kegiatan di kampus atau nggak di dunia profesi saya sebagai psikolog, itu juga ada laporan assessment, itu rekrutmen karyawan, itu juga perlu jelas gitu dituliskan, karena kita bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain juga gitu. Ini sekedar sharing dari saya. Jadi tulis subjek emailnya harus jelas. Terus kalau yang masih sekolah gimana nih, yang kuliah gitu ya, nah itu juga kita kalau misalkan gurunya atau dosennya itu memberikan format subjek email, itu lebih enak lagi tuh, kita tinggal ngikutin aja gitu ya, karena kadang itu dilakukan untuk mempermudah beliau juga melihat tugas gitu ya, di antara email-email yang lainnya. Nah lalu ada tuliskan salam pembuka nih teman-teman ya, contohnya seperti apa sih ya. Kalau yang formal itu biasanya kita gunakan kepada yang terhormat gitu ya, Bapak atau Ibu pimpinan HRD gitu ya, PT apa itu di tempat. Nah ini kalau misalkan mau ngelamar kerja nih gitu. Ini yang udah kerja, yang punya pengalaman harus kirim email juga pasti melakukan ini ya. Karena ini memang penting teman-teman.
kita lakukan. Ada banyak penilaian yang dilihat gitu ya, walaupun hanya sekedar menulis email gitu. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang bisa kita lihat. Lalu selanjutnya ada menuliskan tujuan ya. Tujuannya apa nih gitu. Kita mau ngapain gitu. Apa misalkan kirim tugas gitu kan, atau mungkin kirim hasil pekerjaan gitu, baik berupa file yang Word, Excel gitu ya, atau mungkin foto-foto gitu. Nah itu, dan kalau dokumentasi, ngirim dokumentasi, oh ini ada ini juga ada berikut ini dikirimkan, saya kirimkan file dokumen apa gitu untuk apa tujuannya gitu ya, apakah tugas atau hasil pekerjaan. Lalu tuliskan salam penutup nih ya. Kita misalkan awalnya kita bilang assalamualaikum bagi yang muslim, penutupnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seperti itu. Atau mungkin kalau yang umum ya sifatnya bisa selamat pagi, selamat siang gitu kan, atau kalau untuk pembuka ya, tapi kalau untuk penutupnya paling kita bisa gunakan hormat saya ya, ini formal, regards gitu, best regards gitu. Jadi tergantung situasinya, kita mau kirimnya ke siapa gitu. Kali kalau kita tahu orangnya, kita kenal, nah itu bisa kita pilih. Lalu ada lampirkan dokumen jika perlu. Nah tadi saya sempat singgung sedikit ya, itu memang perlu. Jadi misalkan teman-teman kirim tugas, bentuknya diminta Word gitu atau Excel, nah itu bisa dilampirkan gitu, di bagian attachment ya. Dan di sini bersikap sopan juga nih ya. Bersikap sopan kok memang bisa kelihatan gitu ya dari apa email ya, bisa, pastinya bisa. Itu dari tulisan mewakilkan perkataan atau pembicaraan yang biasa kita lakukan secara lisan gitu ya, itu bisa mewakili. Lalu ada periksa gaya bicara ya. Periksa gaya bicara di sini kita kalau secara langsung itu kan kelihatan ya, cara bicara kita itu seperti apa, tapi kalau di tulisan itu juga bisa terbaca juga nih gitu. Jadi kalau formal kita gunakan bahasa-bahasa yang resmi gitu ya. Nah, terus ya mungkin kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan. Thank you, terima kasih sudah menyaksikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh, dengan senang hati saya akan mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bade. terima kasih banyak Bu Mira. Insya Allah mudah-mudahan menambah ilmu buat teman-teman semua yang hadir di sini ya. Saya juga bertambah nih ilmunya berdasarkan saran dari Bu Mira. Jadi luar biasa ya materinya. Pertanyaan dari teman-teman juga mudah-mudahan menjadi beberapa pertanyaan teman-teman yang lain yang belum sempat bertanya. Ya, terima kasih Bu Mira. Sama-sama, Bu Ade. Selanjutnya saya berikan ke Bu Hera. Bu Hera yang nanti akan menyampaikan tentang gimana sih ngirim melalui media sosial. Ngirim, nyimpen ya dokumen atau informasi yang ada di media sosial, karena sekarang kita seperti hidup di antara dunia media sosial. Begitu ya Bu Hera ya? Ya. Jadi monggo silakan Bu Hera. Ya, terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali mendapat kesempatan pada hari ini untuk berbagi, sekedar berbagi. Saya yakin bahwa kebanyakan dari teman-teman yang hadir di sini sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Karena itu perkembangan kehadiran media sosial sekarang ini perkembangannya begitu sangat pesat,
sehingga menjadi salah satu alternatif bagi kita untuk melakukan komunikasi tidak hanya sekedar mengirim pesan saja, termasuk di dalamnya dengan menggunakan media sosial kita bisa melakukan berbagai hal, termasuk diantaranya adalah mengirim dokumen. Baik ya, saya share materi saya hari ini. Media sosial itu sangat banyak sekarang ini ya. Ini kalau kita lihat dari slide ya. Di slide ini, di slide pertama saya, kita bisa lihat ini berbagai media sosial ada di sini. Kalau disebutkan satu-satu bisa habis waktu untuk menyebutkan berbagai media sosial. Nah, kita mulai. Kalau tadi Ibu Mira bercerita tentang bagaimana etika bersurel atau surat elektronik. Nah, kalau yang sekarang ini saya lebih kepada dokumen, karena di media sosial itu ternyata kita tidak cuma bisa berkirim surat saja, tapi dokumen juga. Jadi kalau kita sebut dokumen, maka dokumen itu sebenarnya bentuknya berbagai cara, bentuknya berbagai rupa ya. Kalau kita lihat dari definisinya, setelah melihat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, maka dokumen itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang tertulis atau tercetak dan segala benda yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan, atau untuk disebarkan. Sehingga dokumen ini bentuknya bisa surat menyurat, bisa video, bisa audio, dan lain sebagainya. Bahkan patung pun itu bisa disebut sebagai dokumen. Tidak semua media sosial bisa digunakan untuk pengiriman dokumen dengan ukuran yang besar. Nah, karena itu saya di sini memilih hanya dua media sosial yang sekarang ini banyak digunakan oleh semua umur ya, semua generasi, kecuali anak-anak yang belum mengenal penggunaan dari smartphone ataupun laptop gitu ya. Nah, media sosial yang bisa digunakan untuk pengiriman dokumen itu misalnya yang pertama adalah WhatsApp, yang kedua adalah Facebook. Facebook ini ditunjang dengan aplikasi Messenger. Yang berikutnya adalah Instagram, kemudian Line, dan seterusnya ya, masih banyak lagi media sosial. Tetapi sekarang ini yang paling banyak digunakan adalah WhatsApp dan Facebook. Kita akan membahasnya satu persatu. Kita mulai dulu dengan Facebook ya. Di media sosial Facebook kita bisa berbagi dengan siapapun. Artinya kita punya sesuatu yang bagus, dokumen berbentuk foto atau video, kita bisa kirimkan kepada siapa saja yang kita kenal dan kita tahu, bahkan yang tidak kita kenal bisa kita kirimkan. Caranya adalah foto video tersebut ataupun dokumen tersebut bisa dimasukkan atau diposting di akun Facebook tersebut. Maka orang yang berteman dengan orang tersebut akan mudah mengakses foto dan video tersebut. Kalau mau lebih detail lagi, maka ketika kita memposting dokumen atau kita memposting foto atau memposting video, maka kita menandai orang-orang tertentu.
Bisa nggak ini dibatasi? Bisa. Itu bergantung kepada setting privacy. Setting privacy ini ada berbagai macam. Ada setting privacy yang diatur melalui postingan, siapa saja yang kita tujukan untuk dokumen tersebut, baik foto, video, atau dokumen-dokumen lain yang kita sebarkan. Kemudian ataupun kita memberi tanda di sini. Di sini kalau kita lihat ya, ada gambar orang, ada titik, dan di sini ada tandai orang. Ini bisa digunakan kalau kita ingin khusus mengirim dokumen itu kepada orang tersebut. Kemudian di sini juga kita bisa melakukan proses tanya jawab ya pada pihak-pihak tertentu. Saya di sini tidak menjelaskan bagaimana prosesnya karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian cara lain dari postingan dokumen, kita sendiri bisa menyimpan dokumen kita pada akun Facebook tersebut. Jadi kalau misalnya akun hilang, nah ini bisa kita simpan juga di sini dan bentuknya bisa berbagai macam. Ada di Facebook ini fasilitas yang disebut dengan note. Nah itu kita bisa simpan di situ. Tidak semua orang bisa baca, bisa diatur siapa saja yang bisa membaca dokumen kita yang kita simpan di situ. Boleh kita bagikan, boleh kita simpan secara pribadi. Begitu juga foto, video yang kita simpan di Facebook tersebut, ya. Oke, berikutnya adalah etika penggunaan akun Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial yang menyediakan settingan yang aman. Artinya begini, kalian bisa membuat akun Facebook, tapi orang tidak sembarangan menemukan akun kalian, yaitu dengan cara memberi aturan keamanan yang sangat ketat. Termasuk misalnya seperti pada orang yang ingin mengirimkan kepada kita. Misalnya ada orang, dia punya foto atau video dan dia mau berbagi sama kita, kita boleh menolak kiriman orang tersebut. Itu bisa diatur dari privacy setting. Dari privacy setting yang sudah disediakan oleh Facebook. Kita bisa juga, kalau kita atur privacy setting secara ketat, maka orang yang mengirimkan dokumen tidak bisa secara langsung masuk ke dalam akun kita. Bentuknya nanti hanya notifikasi saja. Kita lihat dulu apakah itu mau kita terima atau tidak, atau kita mau tolak. Itu. Kemudian banyak kasus sekarang ini akun Facebooknya dihack orang. Nah, kenapa ini bisa dihack orang? Karena tidak mengatur privacy setting. Kalau diatur privacy setting, maka orang tidak bisa menemukan akun kita kecuali teman-teman kita. Bahkan orang yang kalau dia tidak mengenal teman kita, maka dia tidak bisa menemukan akun Facebook kita. Bahkan Facebook ini kalau kita atur privacy setting, dia juga melindungi email kita, gitu, sehingga tidak bisa dihack oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu hebatnya dari Facebook ini. Kemudian kalau kita mau men-tag atau mengirimkan dokumen, ya tidak bisa seenaknya saja. Kalau di Facebook itu harus meminta izin lebih dahulu. Jadi misalnya di sini ada, kalau kita lihat, menandai orang, gitu ya, di sini ya. Kita tidak bisa sembarangan saja menandai orang, karena orang bisa tidak terima, ya, atau tersinggung. Karena kalau kita tulis di sini menandai,
namanya kita tulis di sini, kalau ini kita klik ya, kata tandai orang ini, maka dia akan muncul akun-akun teman-teman kita. Kita tinggal klik siapa saja yang mau kita kirimkan. Lalu yang kita kirimkan itu akan muncul di akun dia dan bisa dibaca oleh umum. Tetapi kalau dia melakukan privacy setting, maka kiriman yang kita kirim kepada dia itu hanya bentuknya notifikasi. Si penerima bisa langsung menyimpan atau menghapus kalau dia tidak menyukai. Kalau dia merasa butuh tapi dia tidak menginginkan itu muncul di akunnya, maka dia bisa menyimpan. Itu ada aturan-aturannya. Derap langkahku seiring dengan pembangunan, siap berjuang, usungkan dada ke depan. Berpantang kita putus asa menghadapi rintangan.